Hai, kembali lagi di V2 Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film berjudul Asurado yang rilis pada tahun 2021. Film ini sendiri menceritakan sebuah penjara di Korea yang berubah 180 derajat dari sebelumnya akibat kedatangan seorang bos mafia yang paling ditakuti di Korea dan juga seorang kepala sipir baru yang memiliki dendam kepada sang mafia. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke dalam alur filmnya. Film diawali dengan pertarungan dua geng narapidana, hingga para sipir pun harus menggunakan water cannon untuk menghentikan pertarungan tersebut. Dari sisi lain terlihat kepala sipir mulai memikirkan cara untuk menciptakan kedamaian di dalam penjara, karena saat ini dia sedang dalam masa peninjauan promosi jabatan. Kemudian kepala divisi keamanan yang bernama Tuan Lee pun mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk membujuk kedua bos gangster itu agar mereka mau berdamai. Di tempat lain, bos dari geng Doksa Mokpo yang bernama Doksa berencana akan dibunuh oleh bos geng dari Bumpa yang bernama Kim Dae-ho karena dia ingin menjadi penguasa satu-satunya di dalam penjara tersebut. Akan tetapi rencana dari Dae-ho itu berhasil digagalkan oleh sipir penjara yang ditugaskan oleh Tuan Lee untuk mengawasi kedua bos gangster itu. 한 놈을 없애야 조용해질 거 아니야. 자강 두천. Setelah itu, kita diperlihatkan di mana kedua bos gangster ini sangat dihormati dan juga mendapat perlakuan khusus dari Tuan Lee dengan jatah makanan berbeda, di mana para napi lain hanya mendapatkan jatah sayur asem, sedangkan mereka berdua mendapat jatah ayam rebus. Di malam hari terlihat banyak kegiatan para napi di dalam penjara, contohnya menghisap narkoba secara diam-diam dan menghabiskan jatah sabun. Keesokan harinya, kepala sipir meminta Tuan Lee untuk bersiap, karena tidak lama lagi akan ada mafia kelas berat yang akan dipindahkan ke penjara mereka. Dan kepala sipir memastikan bahwa keadaan akan semakin kacau. Akan tetapi Tuan Lee sangat bersemangat, karena dia menganggap itu adalah kabar baik. Karena jika ada yang lebih kuat dari dua bos gangster itu, maka akan hanya ada satu pemimpin dan masalah yang terjadi selama ini akan bisa terselesaikan. Sementara itu, di lapangan tempat berkumpulnya para napi, Doksa menemui Dae-ho untuk menantangnya berkelahi. Karena Doksa tahu sebelumnya Dae-ho diam-diam ingin membunuhnya seperti seorang pengecut. Dae-ho yang tak mau dianggap pengecut pun tanpa basa-basi langsung mengajak Doksa ke pojok lapangan, tempat di mana para napi berduel. Dan perkelahian pun diawali oleh anak buah mereka. 이런 옷이나 까져. Kemudian, atas keributan yang terjadi, Doksa dan Dae-ho pun dipanggil oleh Tuan Lee. Di sini, Tuan Lee mencoba untuk membujuk mereka agar mau berdamai. Akan tetapi, mereka berdua tetap tidak mau untuk berdamai. Keesokan harinya, mafia kelas berat yang dimaksud kepala sipir akhirnya tiba di penjara itu. Dan dia bernama Lee Tae-sik. Di saat para sipir membawa Tae-sik, semua mata pun tertuju kepadanya. Akan tetapi Doksa dengan santainya berani meledek Tae-sik yang tengah melintas. Dan akibatnya... Setelah itu terlihat Tae-sik yang ditahan di sel tahanan khusus pun ditemui oleh kepala sipir dan Tuan Lee. Di sini kepala sipir meminta agar Tae-sik membantunya untuk mengendalikan Doksa dan Dae-ho yang selalu membuat masalah. Dan sebagai imbalannya kepala sipir pun menjanjikan akan berusaha untuk membantu Tae-sik selama berada di dalam penjara. Sementara itu, Dae-ho terlihat tengah menceritakan sosok Tae-sik kepada para anak buahnya, di mana Tae-sik adalah sosok mafia legendaris di area nasional.
yang awalnya hanya seorang satpam yang tidak sengaja berurusan dengan kelompok gangster karena ingin membantu seorang wanita. Sehingga pada suatu hari dia bertarung sendiri melawan kelompok gangster sebelumnya yang berjumlah 100 orang. Akan tetapi dia mampu mengalahkan 100 orang gangster itu sehingga sosoknya sangat dikenal. Dan setelah kejadian itu dia menjadi seorang mafia nomor 1 di Korea. Keesokan harinya Tae-sik yang baru masuki lapangan tempat berkumpulnya para tahanan pun ditemui dan diberi hormat oleh Daeho dan juga Doksa. Kemudian Tae-sik yang sebelumnya sudah diperintahkan untuk mengendalikan dua kubu ini pun meminta mereka berdua untuk berdamai. Lalu tanpa pikir panjang akhirnya Daeho dan Doksa pun berdamai dan meminta maaf satu sama lain. Kepala sipir yang melihat hal ini dari kejauhan pun sangat senang. Karena akhirnya dia bisa tenang, kedepannya tidak akan ada lagi pertarungan antar geng di dalam penjara tersebut. Setelah itu terlihat kini para tahanan pun telah berdamai satu sama lain, menciptakan sebuah kedamaian dan rasa kekeluargaan. Saat ini Tae-sik juga telah dijadikan tahanan biasa dan dipindahkan ke dalam sel Daeho agar bisa berbaur dengan tahanan lain. Beberapa waktu berlalu, akhirnya kepala sipir kini telah naik jabatan dan penjara itu saat ini dipilih menjadi penjara teladan karena kedamaian antar tahanan saat ini. Kemudian untuk merayakan keberhasilan mereka menjadi penjara teladan sekaligus perpisahan karena kepala sipir akan dipindah tugaskan sesuai jabatannya saat ini. Kepala sipir pun mengadakan hiburan untuk para tahanan. Beberapa hari kemudian terlihat kepala sipir penjara yang baru pun tiba di penjara tersebut dan dia bernama Jo Pyong. Lalu terlihat Tuan Lee pun menjelaskan semua tentang penjara ini kepada Jo Pyong, termasuk kedamaian dan ketenangan yang terjadi semenjak kedatangan Lee Tae-sik. Dan saat ini mereka sangat bergantung kepada Tae-sik dalam masalah kedamaian para tahanan. Mendengar penjelasan Tuan Lee yang sangat bergantung pada seorang mafia, Jo Pyong pun sangat marah dan menghukum Tuan Lee dengan memukul silitnya. Setelah itu terlihat Tuan Lee dengan wajah penuh marah masuk ke dalam sel, meminta semua tahanan untuk berkumpul. Di saat Tuan Lee melihat salah satu anak buah Daeho tengah bermalas-malasan membuatnya sangat marah dan memukuli orang tersebut. Terlihat Tae-sik pun menyadari bahwa sesuatu tengah terjadi dan meminta Doksa dan Daeho untuk menuruti perintah dengan ikut bekerja. Sementara itu Tuan Lee yang menghadap Jo Pyong diberi tugas untuk memeriksa semua sel dan mengurus semua pimpinan tahanan agar tidak ada kekacauan di saat pemeriksaan dilakukan. Di saat pemeriksaan dilakukan, para sipir menemukan banyak rokok, pisau, bahkan obat terlarang. Setelah itu tampak peraturan di dalam penjara pun semakin tak manusiawi, di mana para tahanan hanya diberi waktu 30 detik untuk mandi dan jatah makanan yang kurang layak bagi mereka. Di tempat lain, Tae-sik sangat terkejut melihat kepala sipir yang baru adalah Jo Pyong. Lalu kita pun dibawa ke masa lalu di mana terlihat beberapa pemuda tengah berpesta di sebuah tempat karaoke dengan ditemani beberapa orang gadis dari tempat tersebut. Namun di tengah pesta itu pimpinan pemuda itu mencampur minuman dengan obat terlarang dan meminta gadis yang menemaninya yang bernama Horan untuk meminumnya. Akan tetapi Horan menolaknya yang membuat pemuda ini marah dan kehabisan kesabaran karena Horan terus menolak, sehingga Horan dipukul menggunakan botol minuman. Terlihat sang mucikari yang masuk ke ruangan itu pun sangat terkejut dan memanggil para penjaga. Di saat bersamaan Tae-sik sebagai pemilik tempat karaoke pun juga ikut masuk ke dalam ruangan itu, mencoba untuk menenangkan pemuda yang tengah oleng ini. Namun si pemuda ini malah memecahkan botol dan mencoba untuk menyerang Tae-sik. Tapi naas si pemuda terpleset dan pecahan botol itu mengenai dirinya sendiri, yang membuatnya tewas seketika. Dan ternyata si pemuda ini tak lain adalah anak dari kepala sipir. Dan oleh karena itulah Tae-sik dipenjara selama 5 tahun atas meninggalnya anak dari Jo Pyong, walaupun itu bukan kesalahannya. Di sini juga dijelaskan setelah kejadian itu Tae-sik menikah dengan Horan.
Akan tetapi karena dendam kepala sipir kepada Tae-sik membuatnya melakukan segala cara. Sehingga Tae-sik mendapat tambahan hukuman selama 1 tahun dan dipindahkan ke penjara ini. Lalu Jo Pyong yang menjadi pengganti kepala sipir di tempat ini. Agar dia bisa menyiksa dan membuat Tae-sik bisa dipenjara seumur hidupnya. Lalu Jo Pyong pun memerintahkan 2 sipir untuk menggantung dan memukuli Tae-sik. Setelah itu terlihat Tuan Lee saat ini sangat tertekan. Namun karena takut kehilangan pekerjaannya, dia hanya bisa menuruti perintah dari Jo Pyong. Di sini Jo Pyong pun meminta Tuan Lee untuk mengembalikan Doksa dan Daeho ke dalam sel mereka. Akan tetapi Tuan Lee diperintahkan untuk meminta mereka kembali seperti dulu, yang saling bermusuhan agar Jo Pyong bisa merasakan aura penjara sesungguhnya. Kemudian Jo Pyong juga meminta Tuan Lee untuk memaksa orang yang menyimpan narkoba di dalam selnya untuk memberikan pernyataan palsu bahwa pemasok obat-obatan terlarang di penjara itu adalah Tae-sik, agar Tae-sik mendapat hukuman tambahan. Keesokan harinya, Horan terlihat akan menjenguk Tae-sik yang sedang berada di dalam penjara. Akan tetapi Horan langsung dibawa ke ruangan Jo Pyong atas perintah dari Jo Pyong. Lalu Jo Pyong pun mengatakan kepada Horan bahwa Tae-sik adalah tahanan teladan di penjara itu. Jadi Jo Pyong memberi keistimewaan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. Horan yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Jo Pyong pun langsung percaya dan meminum kopi buatan Jo Pyong yang telah dicampur dengan obat tidur. Setelah Horan tertidur akibat efek obat tidur yang diminumnya, Jo Pyong pun sempat melecehkan Horan dan memfoto tubuh Horan. Tak lama berselang, Tae-sik dibawa masuk ke dalam ruangan Jo Pyong. Dan Tae-sik pun sangat marah karena melihat Jo Pyong berani melecehkan istrinya. Namun Tae-sik tidak mampu berbuat apa-apa karena tangan dan kakinya diborgol. Sampai akhirnya dia pingsan karena dipukuli oleh Tuan Lee atas perintah dari Jo Pyong. Setelah itu terlihat Doksa dipanggil oleh Jo Pyong. Karena Doksa akan dibebaskan bersyarat asalkan dia mau menyandera Horan dan menangkap Tae-sik jika dia berani kabur dari penjara. Doksa yang sangat rindu dengan ibunya yang tengah sakit keras pun menyetujui tawaran itu agar dia bisa bertemu dan merawat ibunya. Keesokan harinya terlihat Tae-sik dibantu kabur oleh seorang tahanan yang juga ditahan di sel khusus karena berani melawan sebelumnya. Kemudian Tae-sik yang telah keluar dari sel pun menemui Daeho karena dia berencana akan menghabisi Jo Pyong. Akan tetapi hal itu dilarang oleh orang-orang Daeho karena penjagaan saat ini sangat ketat. Anak buah Daeho ini juga menyampaikan ada sesuatu yang tidak beres karena tiba-tiba Doksa dibebaskan bersyarat. Mendengar hal itu, Tae-sik baru sadar bahwa Horan dalam bahaya dan meminta Daeho beserta semua tahanan untuk membuat keributan agar dia bisa kabur. Tuan Lee yang tengah memerintahkan para sipir untuk mengamankan para tahanan pun melihat Tae-sik yang tengah menyamar akan kabur. Akan tetapi dia membiarkan Tae-sik kabur dan seolah senang melihat Tae-sik yang berhasil kabur. Setelah itu tampak Tuan Lee melapor kepada Jo Pyong bahwa Tae-sik telah kabur dari penjara. Akan tetapi Jo Pyong terlihat santai karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Oleh sebab itu dia sudah mengatur Doksa berada di luar untuk menangkap Tae-sik. Lalu Jo Pyong pun meminta agar Tuan Lee tetap tenang dan mengatur seolah tidak terjadi apa-apa karena Menteri Hukum akan melakukan inspeksi 2 jam lagi. Lalu terlihat Tuan Lee pun segera mengatur para sipir dan tahanan agar mereka berlagak sedang tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Tae-sik yang berada di luar penjara segera mencari keberadaan istrinya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan anak buah Doksa. Dan dengan cepat Tae-sik melumpuhkan mereka agar mendapat informasi keberadaan Doksa saat ini. 독사 어딨나? Di dalam penjara terlihat Pak Menteri telah tiba dan langsung disambut oleh Tuan Lee dan beberapa wartawan.
Di tempat lain akhirnya Tae-sik bertemu dengan Horan yang ditahan oleh anak buah Doksa. Namun di saat bersamaan Doksa datang bersama petarung terbaiknya yang langsung menyerang Tae-sik. 형님 거의 모시겠습니다. Di saat Tae-sik berhasil mengalahkan Doksa, dia tidak sadar jika Doksa diam-diam mengeluarkan pisau dan menusuknya. Tae-sik yang terluka pun segera membawa Horan untuk kabur. Lalu Tae-sik yang sudah tersudut pun meminta Horan untuk kabur dan melapor polisi bahwa Tae-sik telah kabur agar bisa menyelamatkan mereka berdua. Sementara itu Tae-sik sendiri akan mengalihkan perhatian Doksa dan anak buahnya. 안 돼, 오빠. Terlihat Tae-sik pun bertemu kembali dengan Doksa, sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. 참말로 진짜. Terlihat mereka berdua pun akhirnya tergeletak tak berdaya. Di sini Doksa pun mengungkapkan kepada Tae-sik bahwa dia saat ini tengah diperalat oleh Jopyong. Akan tetapi dia telah membeberkan beberapa informasi kepada salah satu rekan reporternya agar bisa menghancurkan Jopyong. Lalu Doksa pun menghubungi rekan reporternya itu dan Tae-sik pun memberikan informasi yang terjadi sebenarnya di dalam penjara. Di saat Jopyong dan Pak Menteri tengah ngopi-ngopi cantik, mereka dikejutkan dengan kedatangan para reporter yang menanyakan perihal kaburnya Tae-sik dan ingin mengkonfirmasi kebenaran bahwa Jopyong telah membuat bukti dan saksi palsu demi memberatkan hukuman Tae-sik. Seketika Jopyong pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari reporter itu, lalu memerintahkan Tuan Lee untuk mengusir mereka. Pak Menteri yang melihat hal ini pun meminta bawahannya untuk memeriksa kamera CCTV dan juga ponsel milik Jopyong. Pak Menteri yang melihat beberapa bukti di ponsel Jopyong beserta foto pelecehan Horan pun segera memerintahkan untuk menangkap Jopyong. Di sisi lain, Tae-sik dan Doksa dengan tertatih-tatih kembali ke penjara dan langsung diamankan oleh para sipir. Beberapa waktu berlalu, penjara pun kembali damai dan tenang seperti sebelumnya. Terlihat juga saat ini Tuan Lee telah diangkat menjadi kepala sipir. Dan film pun selesai, tanpa memberi informasi keadaan dan apa yang dilakukan oleh Horan setelah diminta kabur oleh Tae-sik. Oke, terima kasih kalian tetap setia menonton video di channel ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberi kelancaran rezeki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.